Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kembali kita mengkaji kitab Kifayatul Akhyar, dan kita masih membahas bab jual beli dan membahas jual beli salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa an yakuna jinsan lam yakhtalit bi ghairihi wa lam tadkhulhun naru li ihalatih. Di antara ketentuan dalam jual beli salam bahwa jual beli salam itu adalah harus merupakan objeknya itu jinsan, yaitu satu jenis. Lam yakhtalit bi ghairihi, tidak tercampur jenisnya itu dengan jenis yang lain. Wa lam tadkhulhun naru li ihalatihi, dan tidak diolah dengan api sehingga merubah daripada barang tersebut. Syartu sihhati aqdi salam, syarat sahnya akad salam, an yakunal muslimu fihi mundhabitan. Syaratnya dia itu mundhabit, yaitu ditentukan. Termasuk di sini adalah jenisnya. Sawa'un ittahada jinsuhu aw ta'addada, apakah jenisnya itu satu atau banyak jenisnya, ya. Kama law aslama fi thawbi qutnin sadahu ibrisimun wa kullun minhuma ma'lum. Seperti seandainya dia menjual jual beli salam, objeknya adalah thawbu qutnin, yaitu pakaian dari katun yang salah satu seratnya itu adalah dari sutra. Wa kullun minhuma ma'lum, dan masing-masing ini sutranya dan katunnya maklum, diketahui. Lintifa'il gharari fi dzalika wa nahwihi, karena di situ tidak ada gharar, tidak ada unsur istilahnya keraguan padanya, tidak ada gharar, tidak ada penipuan di situ. Karena barangnya jelas itu jenisnya. Wa in ta'addada al-mukhtalitu wa jahula maqadirul mukhtalitat, seandainya jenisnya itu bercampur dan jumlahnya tidak diketahui, fala yasihhu, maka jual beli salam pada yang demikian tidak sah. Kama idza aslama fil ghaliyati wal adhanil mutayyibah wasyabil masbughah, ya, seperti contohnya kalau seseorang menjual beli salam pada al-ghaliyah, yaitu ghaliyah ini parfum yang bercampur-campur dengan aroma berbeda-beda, wal adhan al mutayyibah, dan juga lemak yang thayyibah, yang diberikan semacam pengharum, wasyabil masbughah, dan juga pakaian-pakaian yang dicelup. Ala masahahun Nawawi, berdasarkan pada pendapat yang disahihkan oleh Imam Nawawi. Wa qala fil Muharrar, dikatakan dalam kitab Al-Muharrar, al-aqyas al-jawaz, yang lebih dekat pada qiyas adalah dibolehkan. Namun pendapat yang ditentukan di sini adalah tetap tidak boleh. Wa kadza la yasihhu as-salamu fil aqwasil ajamiyah li'annaha mustamilatun ala ajnasin maqsudah. Dan juga tidak boleh jual beli salam pada panah-panah yang ajamiyah, berbeda-beda, datang dari mana-mana gitu, tidak diketahui, ya. Li'annaha mustamilatun ala ajnasin maqsudah, karena dia harus mustamilah ala ajnasin maqsudah, atas jenis-jenis yang dimaksudkan, ya. Wa kullun minhuma ghairu ma'lum, dan masing-masing dari panah itu tidak maklum, ya. Wa kadza la yasihhu salamu fit tiryaq, demikian juga tidak boleh jual beli salam pada tiryak. Tiryak ini obat yang digunakan, obat yang tercampur-campur, yang gunanya untuk menghilangkan racun, ya. Al-makhlut, yang bercampur-campur, sama seperti al-ghaliyah tadi, parfum yang bercampur. Wa'lam anna al-ikhtilata laysa min syartihi at-tarkibu min al-adami kama masalna, dan percampuran jenis ini tidak mesti itu adalah tidak mesti dilakukan oleh sengaja dilakukan. Balau kana khalqian, bahkan seandainya jenis ini bercampur-campur dari asalnya, begitu, ya, penciptaannya, pembuatan, fa innahu aidan la yasih, maka harus dipisah jenis-jenisnya itu, meskipun aslinya dia misalnya bercampur, begitu. Falau aslama fir'us,
Contohnya kalau dia jual beli salam pada kepala. Kepala di sini maksudnya kepala kambing, kepala kerbau, sapi, ya, yang halal dimakan maksudnya. Fa in kana qabla tanqiyah min asy-sya'ri fala yasihhu jazman. Seandainya fa in kana qabla tanqiyah min asy-sya'ri. Jika dia sebelum dibersihkan dari bulunya fala yasihhu jazman, maka tidak sah secara jazam, ya, secara pasti tidak sah. Wa in kana ba'da tanqiyah min asy-sya'ri fa fihi khilafun. Dan jika misalnya kepala-kepala ini setelah dibersihkan bulunya seperti apa, apakah boleh? Di situ ada khilaf. Was-sahihu annahu la yasih aidan. Tapi yang kuat tetap bahwasanya meskipun sudah dihilangkan bulunya tidak boleh jual beli salam pada kepala seperti itu. Listimaliha 'alal manakhiri wal masyafiri wa ghairihima wa hiya la tandabit, karena di situ ada hidung, ada masyafir, ada mulut yang menurut itu ada yang itu tidak layan dhabit, la tandabit, tidak detail, tidak sama nanti anunya itu. Ketika saya mau beli begini, ya hidungnya bagaimana? Kalau ada yang misalnya rusak atau bibirnya ya sumbing misalnya, nah itu kan akan terjadi satu yang nanti akan jual beli gharar terjadi, gharar lain akan terjadi lagi nanti, itu maksudnya, sehingga tidak boleh. Wahya la tandabit wali anna mu'azzamuha 'azm, karena juga kebanyakan dari kepala ini adalah semua tulang. Wa huwa ghairu maqsud, dan itu bukan yang dimaksud dalam jual beli, ya. Orang maksudnya adalah dapat daging misalnya kan. Waqtasara fayaksuru gharar, maka di situ akan banyak ghararnya, unsur penipuannya. Wa hukmul aqari'i hukmur ru'us, demikian juga dengan tulang-tulang betis yang tidak ada dagingnya, sama hukumnya dengan kepala tadi. Summa man qala bil jawaz, kemudian bagi yang mengatakan boleh, qala yakunu bil wazni, yaitu mengatakan dia harus dibolehkannya itu dengan timbangan, jadi kepala itu ditimbang. Waqtasara alaihi Rafi'i, dan ini yang dibatasi oleh Imam Ar-Rafi'i adalah dia harus ditimbang gitu. Sampai situ saja. Waqal al-Mawardi, sedangkan Imam Al-Mawardi mengatakan dengan dua cara, bil wazni wal addi, yaitu dengan ditimbang dan dihitung. Nah, wala yakfi ahadihima, dan tidak boleh salah satu. Jadi dua-duanya harus dipakai. Ditimbang dan dihitung. Wa yukasu ghairu ma zakarna bima zakarnahu, dan ini adalah kias terhadap apa yang telah disebutkan sebagai contoh tadi terhadap apa yang tidak disebutkan dalam pembahasan ini. Wallahu a'lam. Wa amma ma dakhalahu an-nar li ghairi tamyiz kan naril qawiyah, adapun yang diolah dengan api, panas api gitu, li ghairi tamyiz, untuk tidak adanya pembedaan, pemisahan maksudnya, kan naril qawiyah, seperti api yang sangat panas, falaysa salamu fihi, maka tidak boleh menjual salam pada barang yang dimasuki atau diolah dengan api tadi yang sangat kuat, kal khubzi wasyawa wa ma asbah dzalik, ya, seperti apa, seperti roti atau makanan yang syawa, yang dipanggang, ya, dibakar dengan api, wa ma asbah dzalik, dan yang semisal dengan itu. Karena apa? Akibat dari api yang sangat panas itu, la ta'sir li'anna ta'sirun nar fiha la yandhabit, membuat barang itu dia tidak sulit untuk diberikan sifatnya, ya. Misalnya rotinya warna apa, nanti kalau ada yang sedikit angus terus nah ini sini la tandhabit, dia tidak bisa didetailkan begitu, sehingga dikatakan tidak boleh. Wa fi wajhin dalam pendapat yang lain ada mengatakan yajuzu salamu fil khubzi, boleh jual beli salam pada roti. Wa sahhahul imam, ini disahihkan oleh al-imam, maksudnya al-imam al-Haramain, yaitu Abul Ma'ali Abdul Malik bin Muhammad al-Juwaini. Imam al-Juwaini mensahihkan, dan juga Al-Ghazali. Wa hakahu Ruyani an masyaikh Khurasan, dan pendapat ini juga dihikayatkan atau diambil atau diceritakan oleh masyaikh dari Khurasan, ya, para ulama dari Khurasan. Wa fil asalil musaffa wa sukari wal faniza wa dibs, ya. Lalu bagaimana dengan asal musaffa, yaitu madu murni, gula, atau juga dalam fani semacam salad, misalnya, atau sirup korma, sirup dalam bentuk jus korma, sirup korma gitu, atau korma yang diolah menjadi
seperti madu itu. Wajhani hukumnya. Di sini ada dua pendapat fi asli raudhah bila tarjih, ya, ada dua pendapat antara boleh dan tidak, maksudnya dalam kitab ar-raudhah, dan tidak ada tarjih di situ. Wastab'ada al-imamu ada musihah fi hadhil asya. Tapi Imam Al-Haramain mengatakan, Al-Juwaini di sini mengatakan bahwa tidak sah, ya, menjual beli salam pada madu murni, kemudian gula, salad, atau juga korma yang diolah sehingga menjadi seperti cair begitu. Mengatakan tidak sah. Wakhtar al-Ghazali wal Mutawalli as-sihah. Dan sementara Al-Ghazali dan Imam Mutawalli mengatakan sah menjual beli yang tadi itu. Wa hakar Rafi tariqatan qati'atan bis-sihah fi hadhil asya'. Dan Ar-Rafi'i mengambil jalan bahwa tidak ada masalah sah jual beli ini tanpa ragu, gitu ya, fi hadzal isya. Wa qadiyatu kalamir Rafi'i ada musihah, ya, lakin an-Nawawi sahha fi tashih tanbih as-sihhatu fi hadzal asya', ya. Tapi juga An-Nawawi mensahihkan dalam kitab sahih tashih tanbih akan as-sihha fi hadzal asya', yaitu sahnya jual beli salam pada madu murni, kemudian gula dan lain-lain tadi itu yang disebutkan, yaitu wa 'allalahu bi anna nar hadhil asya' layyinah. Dan ilahnya, sebabnya adalah karena api yang digunakan untuk mengolah ini semua itu adalah layyinah, tidak panas, sebenarnya tidak terlalu panas. Wa ja'ala hadhil illah dhabitan, ya, dan dia jadikan ilat ini sebagai, itulah yang menentukan bahwa apinya yang tidak keras itu. Berarti ada dua pendapat. Ada yang mengatakan khubuz atau sejenisnya itu boleh jadi objek beli salam, ada yang mengatakan tidak. Qultu fi kauni nari hadhil asya' layyinah nazarun wa fi kauni naru hadhil asya' layyinatan nazarun zahir. Tapi pendapat tadi yang mengatakan membolehkan jual beli salam pada roti karena apinya tidak keras tadi itu layyinah, ya, tidak terlalu panas gitu. Ini ada nazar zahir terjadi, harus dikoreksi secara artinya bisa didebat pendapat ini. Wal hissu yadfa'uhu, dan ya perasaan his itu artinya kalau dia diraba itu bisa ditolak oleh apa yang kita rasakan. Kita dekat dengan api itu ya pasti panas begitu. Itu maksudnya al-hissu yadfa'uhu. Narus sukari fi ghayatil quwwah, karena api untuk mengolah sukar, untuk mengolah gula atau khubz itu sangat panas gitu. Dan itu kita rasakan. Al-hissu yadfa'uhu. Wala 'ala al-'illatu as-sahihah kaunu nar hadhil asya' mundabitah. Tapi wala 'ala al-'illah as-sahih, adapun illah atau yang penyebab yang benar adalah bahwa nar hadhil asya' mundabitah, bahwa mundabitatan artinya api yang digunakan untuk memanaskan roti itu adalah mundabitah, itu diketahui, misalnya kayak suhunya berapa begitu. Walihaza taraddada sahibut takrib, oleh sebab itu penulis kitab at-takrib itu pendapatnya tidak tetap fi sihhati salami fil maward, pada jual beli salam pada air bunga, itu ya. Walam yusahhih ar-Rafi'i wala Nawawi fihi syai'an. Tapi Rafi'i dan Imam Nawawi tetap tidak juga mengesahkan jual beli pada air mawar ini, air bunga mawar. Wa qala al-Isna'i mengatakan ar-rajih al-jawaz. Al-Isna'i mengatakan yang paling kuat ini adalah boleh. Faqad qala Royani, Imam Royani mengatakan innahu al-asahhu indi wa inda amatil ashab. Itu adalah, ya, ini adalah pendapat yang paling, al-jawaz ini adalah pendapat yang paling sahih menurut saya, kata Imam Ar-Royani, dan kebanyakan ulama-ulama lain di kalangan mazhab Syafi'i. Wa tashihu sihah fi hadhil asya'
dan membenarkan akan sahnya jual beli pada khubuz atau pada roti dan semacamnya tadi itu, yuqawi, ini menguatkan tashihu jawaz salam fil khubzi, ya, membenarkan bolehnya jual beli salam pada roti. Bal huwa aula, bahkan ini lebih utama untuk dikatakan sahih. Li'anna narahu alyanu min nari hadhil asya' bila syak. Ya, karena apinya itu dia lebih rendah daripada api yang tadi disebutkan itu, ya. Fa in 'allala sihhata hadhil asya' bi kaunin nar laha haddun madbut inda arbabiha. Jika yang jadi ilah sebabnya dibolehkan bahwa apinya itu laha haddun, punya batasan, inda arbabiha, maksudnya orang-orang yang ahli di bidang itu dia bisa mengukurnya, maksudnya di sini, ya, madbutun inda arbabiha, ditahu ukurnya oleh orang-orang yang memang ahli di situ. Kulna kadzalikal khubz, demikian juga dengan roti, ya, bahwa dia juga ketika dibuat oleh orang-orang yang ahli di bidang itu tahu bahwa ini ukurannya ini, sehingga dibolehkan jual beli salam pada roti, ya, itu. Ya, sehingga ini dikecualikan dari tadi ketentuan bahwa barang yang dijual beli itu adalah dalam bentuk jual beli salam ini tidak diolah dengan api. Ya, dikecualikan berarti ini di sini adalah al-khubzu, yaitu roti. Wallahu a'lam. Nah, inilah beberapa hal ketentuan dalam jual beli salam tadi. Yang penting adalah dia dari satu jenis dan tidak bercampur, ya, dalam satu barang itu banyak jenis, tapi harus satu jenis barang. Ya. Kemudian terkait dengan yang tidak diolah dengan api tadi itu adalah karena api itu sendiri mengolah barang tersebut itu sehingga nanti tidak bisa ladan dhabit, tidak bisa persis sama apa yang dikatakan dalam sifat-sifat yang diminta. Nah, adapun roti tadi dikecualikan karena dia pengolahannya itu diketahui oleh orang yang buat itu ukurannya seperti apa, sehingga roti itu betul-betul seperti apa yang diinginkan. Nah, itu kira-kira yang dikatakan dalam syarat jual beli salam yang kedua, yaitu bahwa dia satu jenis, ya, tidak berbeda-beda dan tidak diolah dengan api atau sehingga merubahnya, ya, itu, ya. Jadi dikecualikan tadi adalah roti. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.